Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan prediksi apa saja yang keluar ketika ujian skripsi berlangsung. Yang pertama adalah perhatikan mengenai latar belakang masalah. Ceritakan atau sampaikan apa yang tertulis di latar belakang masalah. Jangan melebar kemana-mana, jangan mengira-ngira kaitannya dengan latar belakang masalah. Sampaikan apa saja yang ada di latar belakang masalah, yang tertulis di latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, mengenai model penelitian dan hipotesis. Pastikan itu teman-teman ketahui apa model penelitiannya seperti apa, kemudian hipotesisnya berpengaruhnya apa saja, itu pastikan teman-teman ketahui. Syukur-syukur apabila di hipotesis itu ada acuannya berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah di populasi dan sampel. Di sampel ini teman-teman harus ketahui teknik samplingnya seperti apa yang digunakan tekniknya, teknik samplingnya. Nah, itu pastikan teman-teman ketahui atau pelajari di situ. Selanjutnya adalah definisi operasional dan definisi konsep. Definisi operasional dan definisi konsep, pastikan teman-teman pelajari, hafalkan syukur-syukur. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, di sini ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu ada uji validitas reliabilitas, kemudian ada persamaan regresi, uji hipotesis, ada uji T, uji F, kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi. Jika di data sekunder itu ada uji asumsi klasik mulai dari normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, kemudian autokorelasi. Itu gunanya atau apa, itu silahkan teman-teman pelajari. Selanjutnya ada persamaan regresi juga, persamaan regresi. Terus ada uji hipotesis T, uji F, dan koefisien determinasi. Ya, teman-teman pelajari di situ. Apa sih gunanya uji-uji tersebut? Teknik analisis data itu gunanya untuk apa? Terus di bab 4 itu silahkan pelajari jawaban dari responden untuk data primer. Jawaban dari responden itu mana yang baik, mana yang buruk, itu ada nilai maksimal dan nilai minimalnya. Nah, mengetahuinya adalah dengan skor. Kalau saya biasanya mengetahuinya dengan skor, atau teman-teman hitung. Di situ kan ada Likert 1 sampai 4. Nah, itu dikalikan aja jawaban 1 dengan dikalikan 1 dan seterusnya. Nah, itu hasil dari jawaban responden itu, nilai minimal dan maksimal. Terus kemudian kalau data sekunder juga ada deskripsi analisis. Nah, diketahui nilai minimal dan maksimalnya juga. Nah, itu mengetahui angkanya. Contoh rasio minimalnya berapa di perusahaan mana, kenapa kok rasionya segitu di perusahaan tersebut, terus rasio maksimalnya di mana, perusahaan apa. Nah, itu diketahui. Kemudian apa sih yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga rasionya kok bisa maksimal. Nah, itu untuk deskripsi. Kemudian di data primer ada uji validitas reliabilitas. Itu manfaatnya untuk apa, gunanya untuk apa, silahkan pelajari. Untuk data primer, data sekunder. Untuk data sekunder itu ada uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik, nah, itu ada autokorelasi, multikolinearitas, ada heterokedastisitas, dan normalitas. Nah, itu manfaat-manfaatnya apa, terus syarat-syaratnya apa, itu silahkan teman-teman pelajari di situ. Tadi juga kaitannya dengan data primer, validitas reliabilitas itu syaratnya apa saja juga dipelajari. Terus selanjutnya persamaan regresi. Nah, itu membuat persamaan regresi itu harus baik, atau sebelah mana sih ada beta koefisien, unstandardized atau distandardized. Nah, teman-teman pelajari apa sih bedanya beta koefisien yang ada di standardized dan unstandardized. Nah, biasanya itu jadi jebakan, apa sih bedanya unstandardized dan standardized. Terus setelah persamaan regresi, selanjutnya ada uji hipotesis. Lah, uji hipotesis ini teman-teman pelajari syarat-syaratnya terlebih dahulu. T-tabel, T-hitung, perbandingan antara T-tabel dengan T-hitung, signifikansi,
yang 0,05 taraf signifikansinya, terus syarat-syaratnya apa saja. Nah, di uji hipotesis ini tidak hanya hasilnya, contoh berpengaruh dan tidak berpengaruh saja, tetapi juga harus ada acuannya. Lah, acuan di sini teman-teman bisa mencari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, ada pengaruhnya. Nah, atau ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di situ teman-teman pelajari atau masukkan di situ di uji hipotesis tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah teori. Teori itu bisa dari hasil pembahasan di jurnal dari penelitian terdahulu ataupun ahli. Jadi dari para ahli. Contoh X berpengaruh terhadap Y. Kenapa kok X berpengaruh terhadap Y? Itu ada alasannya. Lah, itu sebagai dasar teman-teman semuanya untuk memberikan argumen ke penguji. Dasar saya dari teori A, penelitian terdahulu A. Kenapa kok X berpengaruh terhadap Y? Karena keadaan-keadaan tertentu bla 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 bla. Lah, itu harus ada teorinya di situ. Terus yang terakhir adalah temuan. Hasil temuan itu dari deskripsi. Baik data primer maupun data sekunder bisa diambil dari deskripsi data. Deskripsi data itu dari pengaruh independen ke dependen itu kalian gabungkan atau kalian hubungkan di situ. Kalian ada pengaruhnya enggak antara minimal dengan minimal atau maksimal dengan maksimal tadi dari jawaban dari responden ataupun deskripsi data dari hasil tabulasi untuk data sekunder tadi. Nah, itu silahkan gabungkan. Nah, itu yang harus dipelajari di uji hipotesis. Yang pertama, hasilnya seperti apa, berpengaruh atau tidak berpengaruh, diterima ataupun ditolak. Yang kedua, ada teorinya apa yang menguatkan hasil penelitianmu. Terus yang terakhir adalah hasil temuanmu berdasarkan deskripsi data. Terus selanjutnya ada uji F, pelajari mengenai syarat-syaratnya atau kriteria diterima atau ditolaknya, signifikansi, F tabel, F hitung, silahkan pelajari. Terus yang terakhir ada koefisien determinasi. Di koefisien determinasi ini ada R-square dan adjusted R-square. Nah, biasanya ini menjadi bahan pertanyaan untuk penguji, bedanya apa sih R-square dan adjusted R-square itu. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Terus biasanya ada variabel-variabel lain yang tidak teliti. Di koefisien determinasi itu ada menyarankan untuk bisa meneliti variabel-variabel lain di luar yang sudah teman-teman teliti. Lah, di situ teman-teman usahakan ada dasarnya untuk menyarankan ke orang variabel-variabel lainnya itu apa saja. Lah, itu silahkan ada dasarnya. Biasanya ditanyakan mengenai dasar dari kok kamu menyatakan variabel-variabel lainnya X, Y, Z. Kenapa enggak A, B, C aja? Nah, itu harus ada dasarnya biar kuat ketika kamu menjawab pertanyaan dari penguji nantinya. Terus yang terakhir adalah saran. Mengenai saran di data primer, kalau data primer itu akan lebih luas karena hasil jawaban responden dari nilai minimal. Apa yang bermasalah sih dari jawaban responden itu? Nah, itu harus teman-teman masukkan ke saran atau mengetahui saran-saran tersebut itu apa saja. Terus di data sekunder lah itu memberikan saran kepada investor untuk memperhatikan rasio-rasio tersebut karena dari temuan dari deskripsi data. Mungkin itu untuk prediksi saya untuk ujian skripsi, prediksi pertanyaan untuk ujian skripsi apa saja yang harus dipelajari. Semoga dapat bermanfaat. Ingat, ini hanya prediksi, jadi kemungkinan bisa keluar, kemungkinan bisa enggak. Terima kasih dari saya.